Shalom dewasa muda CK7. Semua merasakan sukacita pada hari ini, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya, amin. Sorakan haleluya. Tuhan memuji namamu Tuhan Yesus.
Sebab kasih-Mu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami. Amin. Di setiap waktu kami Tuhan, setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh, di setiap kami, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku,
Your presence is heaven to me. It's your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your
Shalom Sobat Dewasa Muda dan Profesional Muda 2PM. Apa kabarnya semua? Harap teman-teman dalam kondisi yang sehat, usahanya lancar, karirnya juga lancar, dan harap teman-teman juga nggak struggle gitu kan, struggle free, stress free hari-hari ini. Dan hari ini kita bersyukur banget bisa kembali beribadah di platform online untuk ibadah Dewasa Muda dan juga Profesional Muda 2PM. Apa kabarnya semua? Aku sendiri dalam kondisi yang sehat, gitu ya. Perkenalkan, nama aku Nicholas. Been a while untuk aku sharing di sini, dan it's a honor and privilege untuk aku bisa boleh kembali sharing di ibadah online 2PM. Thank you untuk Koya Radi yang udah mengundang dan juga mengizinkan saya untuk sharing di platform ibadah ini. Hari ini buat saya masih kerja gitu ya. Saya kerja di suatu perusahaan manufacturing, dan it's a challenging times hari-hari ini. Karena situasi global juga seusai pandemi yang kita harapin itu membaik, ternyata dilanjutin dengan adanya keributan gitu ya di utara sana antara Ukraina dan juga Rusia, sehingga itu menyebabkan semua harga ngelonjak lagi, ya sih. Yang kita udah expect bakal turun, bakal stabil, ternyata melonjak lagi dalam sebulan terakhir, 2 bulan terakhir ini di awal tahun 2022 ini. Stressful, yes, quite stressful, karena kita nggak pernah ngadepin hal seperti ini gitu kan, dan kita udah planning it's a better year, should be 2022. Tapi ternyata awal tahun ini dikejutkan dengan berbagai macam peristiwa yang luar biasa, out of expected juga ya gitu. Dan aku lihat teman-teman juga yang mungkin punya usaha atau mungkin punya berkarir di bidang yang mungkin serupa dan mengalami kejadian yang serupa juga. Kalau teman-teman tetap strong, keep strong, minta hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan bagaimana mengatasi badai masalah hari-hari ini, ya guys sih. Karena tanpa hikmat Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa mujizatnya, wah, aku rasa kita akan sulit sekali memanuver laut hari-hari ini, alright? So, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Suatu firman yang luar biasa, aku ambil dari kitab Lukas gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau bring up tentang sesuatu yang berapa belakangan ini gitu ya. It's a word that's become trending sebenarnya, yaitu kata privilege gitu ya. Kita melihat bahwa sepertinya dunia itu nggak adil gitu ya. Karena ada orang yang dapat privilege lebih banyak daripada kita, mungkin lebih tinggi gitu kan. Either dalam secara financial, mungkin secara keluarga gitu ya, mungkin secara hubungan, mungkin secara masa depan gitu kan, mungkin secara pendidikan. Banyak orang yang mungkin dapat hal yang lebih dari diri kita gitu. Dan kita merasa kok Tuhan tidak adil. Kita sedangkan mungkin di posisi yang sangat-sangat terpuruk, mungkin secara finansial, secara hubungan kita, mungkin secara family kita. Kita datang dari broken home, kita salah pilih pasangan mungkin usaha kita hari-hari ini udah kita coba 2-3 kali nggak ada yang berhasil sampai hari ini. Kita nggak punya teman yang banyak, nggak punya komunitas yang mendukung. Sedangkan teman-teman kita di tempat lain, mereka sangat enjoy their life. Mungkin ada yang berhasil studi di luar negeri, ada yang dapat company yang bagus, usahanya baru coba sekali ternyata langsung berjalan gitu kan. Atau investasi, mereka taruh investasi dan ternyata membuahkan hasil gitu kan. Sepertinya dunia nggak adil. Ada orang yang dapat privilege lebih, sedangkan kita kayaknya privilege-nya nggak ada atau itu-itu aja gitu kan. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman semua bahwa banyak hal yang di luar privilege itu yang bisa kita lihat sebenarnya. Bagaimana kita push our life untuk tetap mencapai tujuan yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau ajak teman-teman kita semua untuk kita bersatu dalam doa dulu untuk firman hari ini, biar Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap kita untuk memahami dan menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan, menyaksikan ibadah online 2PM. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami, agar kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh sama-sama belajar dan bertumbuh, dan menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan, seusai kami mendengarkan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman adalah firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke. You know, the bad side daripada seorang yang memiliki privilege adalah biasanya mereka itu diomongin orang.
Karena banyak orang yang sirik gitu kan. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang pernah sirik juga gitu kan. Dengan orang-orang yang memiliki privilege lebih gitu kan. Dan mungkin kamu ngomong, dia kan sukses karena usaha papanya, mamanya gitu kan. Dia berhasil kan karena orang lain. Dia kebetulan aja hoki gitu kan. Dapat peruntungan yang baik. Kebetulan aja dia dan bla bla bla. Akhirnya kita menjustifikasi keberhasilan orang lain itu karena suatu luck. Karena suatu kebetulan. Ya kan? Karena kita mungkin merasa tidak mampu menyamai orang tersebut. Makanya untuk menghibur diri kita berusaha untuk bahwa dia kan nggak bisa, dia kebetulan aja hoki dia mah, dia kan banyak nipunya gitu kan. Padahal belum tentu hal-hal tersebut benar gitu kan. Kita berusaha menghibur diri kita agar tidak terlalu overpower nih gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10, tapi kita akan baca perlahan-lahan sebuah kisah tentang seorang yang pendek, yaitu Zakheus. Bagaimana dia adalah seorang yang privilege, namun privilege-nya nggak bisa digunakan. Nah, menarik ya. Lukas 19 kita baca 2 ayat dulu. Lukas 19 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi dia nggak berhenti ya, dia benar-benar jalan terus, nonton tak. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ini penting sekali ditulis di sini, dan ia seorang yang kaya. Oke. Menurut aku bukan suatu kebetulan kalau deskripsi Zakheus itu ditulis di dalam firman Tuhan. There must be something. Kenapa itu sampai dimuat di dalam firman Tuhan? Ada suatu hal yang penting sampai terus masuk dalam firman Tuhan. Ada 2 hal yang kita lihat adalah jabatan yang dia miliki, yaitu kepala pemungut cukai, kepala pajak kali ya gitu ya. Dirjen pajak. Dan yang kedua adalah orang yang kaya. Of course, dia kepala pemungut cukai. Pasti dia orang kaya. Tapi kita tahu juga yang namanya, ya kalau kita ngomong bagian pajak gitu ya, gitu kan sering kali konotasinya itu adalah bad things gitu kan. Wah, dia nipu lah, nilep dan segala macam gitu kan. Konotasinya. Oke. Nah, tentu banyak orang juga yang merasa dia adalah orang yang tidak baik. Karena dia adalah pemungut cukai. Dia orang yang dipandang sudah pasti orang terkenal, yes, tapi dia punya label yang buruk sebenarnya. Gitu kan. Tentu di samping semua itu dia adalah orang yang kaya. It's a privileged guy, orang yang privilege, gitu kan. Namun bagaimana dia mau ketemu Yesus? Nah, kita mungkin tahu familiar dengan ceritanya, cuma kita kupas perlahan-lahan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajarin dari kisah privilege-nya Zakheus tentang bagaimana dia mengejar tujuan dia, mengejar goal dia, mengejar untuk bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar dari Zakheus bagaimana dia encounter dengan Tuhan dan seluruh hidupnya itu berubah. Hari itu juga berubah. Apa yang dilakukan oleh Zakheus sampai bisa berubah segalanya? Dan bagaimana privilege yang dia punya ternyata nggak ada gunanya. Oke. Yang pertama, kita baca dari Lukas 19 ayat yang ketiga. Oke. Lukas 19 ayat yang ketiga dikatakan, ia berusaha, yaitu Zakheus ya. Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Nah, ini menarik gitu ya. Karena kenapa? Karena di sini kita tahu adalah Zakheus adalah orang yang dipandang. Dan dia penasaran nih, wah, Yesus orang kayak apa ya? Karena sangat terkenal Yesus saat itu. Dia keliling dari kota ke kota menyembuhkan orang seperti seorang nabi gitu ya. Dan dia penasaran. Aku belum pernah ketemu Yesus. Dan dia pengen. Gitu kan. Makanya dia penasaran, dia bilang, aduh, orang kayak apa sih Yesus itu gitu kan. Tapi karena begitu ramai suasana di sana, Zakheus tidak bisa mudah. Karena apa? Karena badannya pendek gitu kan. Ini yang menarik, kalau menurut saya menarik. Kenapa? Karena Zakheus itu kan punya privilege. Dia adalah orang yang terkenal, orang yang kaya, dan dia bisa bayar untuk mungkin bisa, misi ya, ada bodyguard untuk buka jalan biar ketemu dengan Yesus langsung. Nah, the problem is, kenapa dia tidak melakukan hal tersebut? Aku nggak tahu gitu kan, kita nggak ada tulis gitu kan. Cuman yang di sini tertulis adalah dia bersama-sama rakyat yang ada di sana, namun tidak bisa ketemu Yesus. Privilege yang dia punya tidak membuat dia mudah ketemu Yesus. Kok gitu ya?
So, poin yang pertama yang kita pelajarin dari kisah ini adalah your privilege does not guarantee a problem-free life. Privilege yang kita punya tidak menjamin hidup kita bebas masalah. Kita masih akan ketemu masalah. Privilege apapun yang kita miliki, itu tidak menjamin hidup kita stress-free, problem-free gitu kan. Ternyata yang kita lihat dari Zakheus adalah sekalipun dia kaya, sekalipun dia terkenal, sekalipun dia punya jabatan, di sini ternyata dia tidak bisa mudah ketemu dengan Yesus. Ironis ya, karena he has everything, but it's hard to meet him. Dia punya segalanya, tapi sulit ketemu dia. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin seperti ini. Mungkin kita memiliki segalanya. Kita punya harta, kita punya waktu, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya masa depan, kita punya pendidikan yang bagus. Tapi seakan-akan sulit banget untuk ketemu sama Tuhan, untuk cari Tuhan, untuk punya waktu buat Tuhan. Kenapa? Mungkin obsesi kita mengejar kekayaan, mengejar karir, menjaga usaha kita, menjaga keluarga kita, sampai-sampai kita melupakan hubungan kita sama Tuhan. See, being a privileged person, it's one thing gitu ya. Tapi untuk kita ketemu sama Tuhan, it's another thing. Karena privilege yang kita miliki, itu hanya bisa membawa kita ke certain level. Bukan soal spiritual, bukan. Tapi soal bagaimana kita lihat di society ini. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita meresponi hidup kita, itu yang penting. Jadi kalau aku boleh bayangkan, privilege itu seperti suatu starting point bagi setiap orang. Oh, ada yang kaya, ada yang udah punya usaha, ada yang nerusin usaha dari orang tuanya. That's good, nggak ada masalah. It's a starting point. Starting point setiap orang beda-beda. Tapi di dalam kehidupan, setiap orang akan ngalamin masalah, dan ujian. Dan bagaimana kita merespon setiap ujian itulah yang akan menentukan diri kita. Dan juga ending daripada kehidupan kita. Nah, di sini Zakheus memiliki privilege tapi tidak bisa digunakan. Berarti ada masalah. Dia harus cari apa? Solusinya. Bagaimana dia mau ketemu Tuhan. Itu adalah tujuan dia. Dia mau tahu siapa itu Yesus. Dia mau ketemu dengan Yesus. Namun privilege yang dia punya ternyata tidak bisa membawa dengan mudah untuk dia mencapai tujuannya. So, apakah Zakheus menyerah? So, apakah Zakheus merasa, wah Yesus itu jahat, dia nggak mau ketemu sama saya? Atau dia langsung membunuh orang-orang di sekitar, gitu kan? Atau mengusir orang-orang sekitar biar ego dia bisa tercapai. Nah, dilanjutin di Lukas 19 ayat 4-6, ini adalah poin yang kedua. Lukas 19 ayat 4-6, firman Tuhan berkata, maka apa yang dilakukan Zakheus? Dia berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Wow, suatu privilege ya. Tuhan notice dia dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Nah, di sini dilanjutin bahwa dari poin yang tadi, Zakheus ternyata tidak menyerah. Oke. Meskipun dia punya privilege dan ternyata nggak bisa ketemu dengan mudah, dengan nyaman, dengan enak, dengan biasa gitu ya. Dia apa? Dia mencari solusi. Memang dia orang yang pendek, masalah memang, gitu ya. Nggak mudah untuk ngelihat, apalagi crowd-nya udah rame banget, gitu kan. Sesuatu masalah, namun dia tidak pasrah dengan masalah yang dia hadapi. Dia tidak pasrah dengan situasi kondisi badan dia, memang seorang yang pendek. Kan? Namun dia apa? Dia mencari solusi, dia lihat, wah ada pohon ara di ujung jalan. Karena Yesus kan jalan terus tuh, lurus kan, tak, dia tahu, wah nanti Yesus pasti akan nyampe di titik pohon ara tersebut, gitu kan. Berarti aku harus lari duluan nih, sebelum area itu rame, sebelum pohon itu dipanjat oleh orang lain, aku duluan yang naik ke sana. Karena aku mau ketemu Yesus, dia mencari solusi dari keterbatasan dia. Nah, poin yang kedua yang kita belajar dari Zakheus adalah your limitation does not limit your success. Artinya apa? Keterbatasan kita tidak membatasi untuk kita mencapai suatu kesuksesan. Makanya di ayat 6 dikatakan bahwa akhirnya Zakheus ketemu dengan Tuhan dan bahkan Tuhan
datang ke rumahnya dan Zakheus dengan happy menerima Yesus di dalam rumahnya. Awalnya dia hanya mau apa? Ketemu. Dia cuma mau lihat, penasaran. Yesus tuh kayak apa sih? Orang yang seperti apa? Ternyata dia dapat lebih dari yang dia expect. Pada saat kita mengejar Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap usaha kita, kita akan mendapatkan hal yang lebih dari yang kita ekspektasikan. Itu janji Tuhan buat kita. Dan Zakheus tidak ada masalah manjat pohon. Walaupun dia seorang kaya, walaupun dia seorang pejabat gitu ya. Karena dia sadar dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan. Dan dia mencari solusi agar tujuannya tercapai. Mencari tahu siapa itu Yesus. Setiap manusia pasti punya kelemahan dan keterbatasan. Saya pun demikian. Saudara, Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu, orang tua, teman, sahabat, semua pasti punya kelemahan dan juga keterbatasan. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan dengan keterbatasan kita. Itu kan yang penting. Zakheus fokus dengan tujuan dia. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini punya tujuan, mungkin mau mengejar pendidikan lebih lanjut, mau buka usaha, mau meniti karir, mau merit, kan? Mau bikin komunitas, mau bikin NGO, non-profit, mau have impactful, lagi cari kerja fresh grade, apapun tujuan Bapak Ibu hari-hari ini, Saudara juga hari ini. Jangan pernah kita pasrah dengan keterbatasan kita. Yang penting itu kita harus punya tujuan. Tujuan itu selaras dengan panggilan Tuhan. Namun mungkin kita akan melihat, waduh aku terbatas. Pendidikan aku kurang tinggi, IP aku nggak tinggi, modal aku kurang, teman-teman aku kurang untuk membangun komunitas, pasangan aku belum laku-laku nih, gitu kan, belum ada yang mau. Jangan fokus dengan keterbatasan kita, kelemahan kita, tapi fokuslah dengan tujuan kita. Makanya penting harus punya tujuan. Hey, teman-teman dewasa muda, profesional muda harus punya tujuan. Buat semua teman-teman yang udah di usia seperti kita semua harus punya tujuan hidup. Jangan mengalir-mengalir aja. Udah cukup mengalirnya gitu ya. Masa SMP, SMA, kuliah. Sekarang harus punya tujuan hidup mau kemana. Right? Aku ada satu quote yang menurut aku bagus banget dari Nick Vujicic gitu ya. Seorang motivator dari Australia. Dan dia adalah seorang yang tidak memiliki lengan. Ya ada sih kecil banget gitu ya. You can see in the picture gitu kan. Dan dia juga nggak punya kaki. Namun dia adalah seorang motivator. Hebat ya. Orang yang nggak punya apa-apa tapi bisa memotivasi orang lain yang notabene lebih sempurna gitu ya. Daripada dia yang memiliki kaki, lengan. Tapi dia adalah seorang motivator yang hebat globally gitu kan. Satu statement yang luar biasa di sini dikatakan. If we look at our lives and concentrate on things that we don't have or wish to have, that doesn't change the circumstance. Artinya apa? Artinya kalimat pertama ini bilang gini, kalau kita melihat hidup kita dan konsentrasi pada hal-hal yang tidak kita miliki, kita fokus dengan hal yang kita nggak punya, atau hal-hal yang kita harap punya tapi kita belum punya, itu nggak akan pernah merubah hidup kita. Kita fokus dengan hal yang tidak ada istilahnya. Kita hanya fokus dengan imajinasi. Aduh, seandainya saya punya A, seandainya aku punya uang yang banyak, seandainya aku punya usaha, seandainya aku punya keluarga yang baik, seandainya aku punya family background yang baik, seandainya aku punya pendidikan yang bagus, seandainya aku bisa kuliah di luar negeri, seandainya aku punya uang yang cukup, seandainya begini, seandainya. Kalau kita fokus dengan kata seandainya, maka hidup kita itu hanya berandai-andai gitu ya. Kita hanya hidup di dalam imajinasi. Oke? Maka di sini tulis itu tidak akan merubah sekeliling kita, kondisi kita. Karena kenapa? Karena kita fokus dengan imajinasi. Dilanjutin kalimat kedua, the truth is that we have to focus on what we have and make the best out of it. Artinya apa? Yang harus kita lakukan adalah kita fokus dengan apa yang kita miliki dan maksimalkan apa yang kita miliki. Dan ini keluar dari seorang yang bisa dibilang yang sangat terbatas. Tangan nggak punya, kaki nggak punya. Tapi itu tidak membatasi Nick untuk menjadi seorang motivator.
Dia bisa nulis buku. Bingung ya nulisnya gimana. Dia bisa ngomong luar biasa. Dia nggak pernah fokus dengan nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia fokus dengan apa yang saya punya dan bagaimana saya bisa memaksimalkan. Dia masih bisa ngomong, dia masih bisa berpergian, dia bahkan bisa ngetik dengan jempol kakinya yang hanya kecil, dan bahkan dia bisa menikah. Dan kalau nggak salah punya anak, I don't know. Tapi yang pasti dia menikah. Amazing, amazing man. How come? Kalau saya di posisi dia, mungkin saya akan ya udahlah pasrah di rumah gitu kan. I don't know what I'm doing gitu kan. Tapi dia bisa melihat hal yang dia punya dan dia melatih diri dia. Untuk jadi motivator nggak segampang itu. Dia harus memotivasi diri dulu baru bisa motivasi orang lain. So itu yang Zakheus juga lakukan. Dia nggak peduli dengan kependekan dia, tapi dia cari cara untuk bisa tetap ketemu sama Tuhan meski dia pendek. Nah, yang poin ketiga ini yang paling penting menurut saya. Lanjutkan di Lukas 19 ayat 7 sampai 10, oke. Ini 4 ayat terakhir. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Nah kan, orang sekitar-sekitar bersungut-sungut nih. Kenapa? Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ingat tadi aku juga bilang bahwa seringkali kalau kita udah di posisi tertentu, banyak orang yang akan ngomongin kita. Orang yang ngiri sama kita ya. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, half 50% akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, gitu ya, dari seseorang akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat, quadruple. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Udah setengahnya dikasih ke orang miskin, dia balikin ke orang-orang yang dia peras 4 kali lipat. 400% ya. Investasi di mana 400% coba returnnya. Ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Amin. Nah, sinilah momen krusial dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup kita akan ketemu dengan banyak masalah. Dan selain masalah, kita juga pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin lewat saat teduh kita, mungkin saat kita berdoa, mungkin saat kita ibadah, mungkin saat kita di kantor, mungkin saat kita di mobil, di kendaraan umum, di motor, mungkin saat kita lagi bisnis trip, saat kita lagi struggle di kamar, saat kita lagi sedih. Sepertinya Tuhan ngomong, berbicara. Nah, ini yang poin ketiga yang aku mau share, apa yang Zakheus lakukan, ini yang sangat-sangat penting adalah apa respon kamu terhadap panggilan suara Tuhan. Karena kenapa? Karena your response determines your outcome. Respon kita menentukan outcome dari hidup kita. Apa yang Zakheus lakukan pada saat dia ketemu sama Tuhan, Tuhan Yesus panggil dia, hai Zakheus, yuk turun. Dia nggak cuma turun ketemu, gitu kan. Kan goal dia cuma turun dan ketemu, ya kan. Tapi Zakheus tidak berhenti dengan ketemu. Apa yang Zakheus lakukan? Zakheus invite. Dia undang Yesus ke rumahnya. Zakheus mengundang Yesus masuk dalam hidupnya. Dia encounter dengan Tuhan. Dan encounter itulah yang merubah hidup Zakheus hari itu juga. Dia menjadi orang yang generous, orang yang memberikan. Bahkan Yesus pun bilang, hari ini terjadi apa? Keselamatan. Apa respon kamu saat kamu tahu firman Tuhan? Saat Tuhan bilang, kamu harus memberi ya buat dia. Saat Tuhan bilang, kamu harus mengampuni. Saat Tuhan bilang, yuk kamu yang mulai conversation. Kamu yang tanya dulu kabarnya. Kamu yang tanya bagaimana hidupnya. Saat Tuhan bilang, kamu harus percaya dengan rencana dia. Saat Tuhan bilang, kamu harus bertobat ya dari dosamu. Apa respon kamu? Saat Tuhan berkata, saat kamu dengar, saat kamu tahu firman Tuhan hari-hari ini, apa respon kamu? Saat kamu tahu apa yang kamu lakukan salah, apakah kamu berhenti dan bertobat? Saat kamu tahu apa yang kamu katakan, ucapkan itu hal yang tidak baik, apakah kamu meminta maaf? Saat Tuhan gerakkan hatimu untuk menabur, apakah kamu menabur? Saat Tuhan mungkin memanggil kamu untuk melayani, apakah kamu melayani? Saat
saat Tuhan menegur kamu udah nggak intim sama aku, apakah kamu semakin intim sama Tuhan? Saat Tuhan bilang percaya sama aku punya masa depan yang penuh harapan, apakah kamu percaya? Atau jangan-jangan sudah belok ke kiri ke kanan mengatasi badai hidup? Apa respon kamu? Zakheus saat ketemu Tuhan, dia invite Tuhan ke dalam dirinya. Dan dia bertobat. Dia berubah. Saat kita ngalamin encounter dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Pasti berubah. Selama kita meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dengar firman Tuhan, namun kita tidak melakukannya, itu artinya kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Tidak meresponi suara Tuhan. Saat Tuhan menegur kita, apakah kita berubah? Apakah kita bertobat? Apakah kita do something? Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu selalu mencari kita setiap hari. Ayat 10 dikatakan, sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Kalau hari-hari ini kita mungkin jauh, mungkin kita hilang, mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam keluarga kita, hubungan kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, studi kita. Mungkin kita udah gak pernah ngandelin Tuhan. Hey, dengar ini baik-baik. Tuhan mencari engkau setiap hari, setiap detik, setiap saat. Dan dia menunggu respon kamu apa. Karena pada akhirnya, kita belajar dari Zakheus, bukan soal privilege yang kamu punya. Bukan soal keterbatasan yang kamu punya. Jangan fokus dengan hal-hal tersebut. Itu adalah bonus. It's natural things yang occur, yang terjadi dalam hidup kita. Tapi harus kita responi hari-hari ini, bukan bagaimana kita mengembangkan privilege yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Bukan bagaimana kita mengatasi kelemahan yang kita miliki. Nggak cuma itu. Tapi yang kita penting untuk kita tanamkan adalah bagaimana kita fokus mendengar suara Tuhan, menjawab panggilannya, dan melakukan firman-Nya. Karena pada saat kita merespon dengan benar panggilan Tuhan, maka Tuhan akan merubah hidup kita, sekeliling kita, dan juga masa depan kita. Saat Zakheus di posisi di mana dia terbatas, meskipun dia punya privilege dalam hidup dia, itu tidak menghentikan dia untuk ketemu sama Yesus. Hari-hari ini seberapa willingness kita untuk ketemu sama Tuhan? Zakheus ketemu cuma bentar, habis itu Tuhannya jalan. Udah deh, Tuhan Yesus jalan. It's a short privilege, very short moment. Tapi that short moment yang dia alamin, itulah yang merubah hidup dia. Karena yang penting dalam hidup kita, it's not about quantity, but it's about quality. Duit kita boleh banyak, harta kita boleh banyak, aset kita boleh banyak, gitu ya. Kita punya banyak waktu, gitu kan, punya banyak free time, gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya quality time dengan Tuhan, quality time dengan keluarga, quality time dengan pasangan, quality time dengan orang tua, quality time dengan kolega, maka hidup kita ada di dalam sebuah kotak. Kita nggak kemana-mana. Makanya hidup kita di sana-sana aja. Kenapa? Karena we are focusing untuk menambah quantity. Tapi kita lupa dengan quality hubungan kita. Either dengan Tuhan ataupun dengan sesama. So hari-hari ini yuk kita belajar dari Zakheus hari ini. It's not about our privilege. It's not about our weakness. But it's about encounter with God. And how we respond di encounter. Bagaimana kita meresponi encounter tersebut. Apakah kita sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kalau hari ini kita jauh sama Tuhan, yuk kita balik lagi, kita cari Tuhan lagi, kita dekat sama Tuhan lagi. Karena pada saat kita benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang akan menghampiri kita. Invite dia dalam diri kita, maka dia akan berbuat banyak dalam hidup kita yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya.
Makanya Zakheus bisa sampai tergerak hatinya, pikirannya, karena dia bawa Tuhan masuk dalam hidup dia. Semoga teman-teman diberkati, semoga teman-teman belajar sesuatu hari ini, dan aku harap teman-teman juga bisa menjadi pelaku firman. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana Tuhan hidup kami di usia dewasa, profesional, muda ini, kami boleh belajar untuk semakin mencari Engkau ya Bapak di hari-hari seperti ini Tuhan. Mungkin di tengah kesibukan kami, di tengah usaha kami, di tengah-tengah studi kami, di tengah mungkin masalah keluarga kami Tuhan. Kami nggak mau distracted, tapi kami mau tetap fokus dengan panggilan-Mu ya Bapak. Tuhan, urapi setiap kami, pakai setiap kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, seusai kami mendengarkan firman ini. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, ada mungkin yang hari-hari ini merasa jauh sama Tuhan dan merasa, Tuhan, aku butuh Engkau untuk kembali dalam hidupku, dan Engkau mau untuk membangun hidupmu yang lebih intim lagi sama Tuhan hari-hari ini. Boleh gak taruh tangan kananmu di dada, aku mau berdoa buat saudara-saudara semua. Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan setiap teman-teman yang mengambil komitmen hari ini untuk mengundang Engkau masuk ke dalam hidupnya, untuk membangun kembali hubungan yang utuh dengan Engkau. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengingatkan, biarlah Tuhan Engkau yang sertai hidup mereka ya Bapa. Masuklah dalam hidup mereka, agar kami boleh menjadi orang-orang yang layak ya Bapak di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami boleh membawa dampak bagi sekeliling kami Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami, dan biarlah kami boleh semakin terus intim dengan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak fokus dengan kelemahan kami tidak fokus dengan privilege yang mungkin kami miliki, kami tidak sombong, tapi kami mau intim, humble dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap usaha kami, pekerjaan kami, dan juga studi kami, dan hubungan kami. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. God bless you teman-teman. Thank you sekali lagi buat for the invitation. Dan aku harap teman-teman juga belajar sesuatu hari ini. And God bless you. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasih Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah Dewasa Muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman. Kami ingin menginformasikan bahwa di CK7 khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda, untuk yang professionals dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi at 2pm_GBIPRJ dan at uturn_GBIHCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBIPRJ ada kul khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya, memang kul ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian, tapi peserta sungguh sangat menikmati coolers, menikmati kebersamaan yang ada, dan terkadang kita overtime di cool ini. Ya, kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detailnya bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah ya Tuhan.
pakai hamba-hambamu ini ya Bapa, untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami, CK7, terus menjadi tempatnya Tuhan, di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya di kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.